Kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minina min anfusihim faman mata wa alaihi daynun ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dajili. Alhamdulillahi alladhi hadana li'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya لنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة وفي هذا المسجد وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد الكريم وفي هذا الشهر الكريم وفي هذا الاجتماع العظيم limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja langit dan bumi, nama yang maha suci dan maha abadi. Barang siapa yang mensucikan Allah, maka ia akan suci dan abadi dalam kenikmatan,
kesucian kehidupannya abadi, kesucian setelah kehidupannya abadi, dalam kasih sayang Allah yang abadi, kasih sayang yang tiada pernah ada akhirnya, kasih sayang yang membuka segala anugerah sepanjang waktu dan zaman. Allah yang paling berhak dimuliakan dan diagungkan, yang dengan mengagungkannya terangkatlah derajat manusia kepada kemuliaan dan keagungan, dan tiada keagungan yang abadi kecuali mereka yang memuliakan Sang Maha Agung. Allah yang mensucikan yang Maha Suci. Allah kehidupannya akan tersucikan. Mereka yang memuji yang paling berhak dipuji Allah, maka kehidupan mereka akan terpuji. Hadirin hadirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya, mereka yang mau kembali kepada Allah setelah bertaubat, mereka yang mau kembali kepada Allah setelah berdosa lalu bertaubat, dan setelah bertaubat lalu bertaubat, ia terus menaiki tangga-tangga keluhuran taubat, dari satu derajat menuju derajat lainnya, dari satu gerbang kesucian taubat menuju gerbang cahaya taubat selanjutnya. Demikian keadaan Sayyidina Muhammad, orang yang tidak pernah berdosa dan maksum, namun memahami rahasia kemuliaan taubat, maka beliau bertaubat 70 kali setiap harinya, bahkan sampai 100 kali setiap harinya kepada Allah. Ya Rahman Ya Rahim, wahai yang Maha mencintai hamba yang bertaubat, jadikan kami hamba yang selalu bertaubat, jadikan kami hamba yang mencintai taubat. Hadirin hadirat, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina amanu faghfir lilladzina amanu faghfir lilladzina amanu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Rabbana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka para malaikat yang menopang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang mengangkat arsy-Nya Allah. Arsy itu hadirin hadirat, bumi ini langit yang pertama yang penuh dengan triliunan bahkan jutaan triliun bintang adalah langit pertama. Dan langit pertama jika masuk ke langit kedua bagaikan debu di tengah lautan, sebagaimana langit kedua jika masuk ke langit ketiga bagaikan debu di tengah lautan, demikian langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di atasnya adalah Lauhul Mahfuz yang jika 7 lapis langit, bumi dan segala isinya dimasukkan ke Lauhul Mahfuz bagaikan debu di tengah lautan, dan di atasnya adalah Al-Kursi yang jauh lebih besar dari Lauhul Mahfuz, dan di atasnya adalah Al-Arsy yang jika seluruh Al-Kursi, Lauhul Mahfuz dan 7 lapis langit dimasukkan ke dalam Arsy bagaikan debu di tengah lautan. Para malaikat yang menopang arsy Allah, mereka bertasbih mensucikan nama Allah dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu, mereka beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta 'ilma rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Wahai Tuhan kami, mereka berdoa, wasi'ta rahmatan wa ilma,
Kaulah yang maha luas kasih sayangmu dan pengetahuanmu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu yang benar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kepada mereka surga adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan juga berikan pula pada yang baik dari keluarga mereka, ayah bunda mereka, keturunan mereka, suami atau istri mereka. Cahaya taubat, cahaya taubat menggetarkan para penopang arasnya Allah. Jiwa pendosa yang ingin taubat kepada yang maha menerima taubat, innahu yuhibbut tawwabin, sang pemilik alam semesta mencintai hamba yang bertaubat. Merugilah jiwa yang lepas dari kemuliaan taubat. Semoga aku dan kalian selalu dalam cahaya taubat, ya Rahman ya Rahim. Sedemikian banyak di antara kita yang hadir ini yang masih berat bertaubat kepada Allah, padahal hal itu mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat mendoakannya, mendoakan anaknya, mendoakan ayah bundanya, mendoakan kerabatnya, suami atau istrinya, dan demikian Allah memuliakan hamba yang bertaubat. Dan hadirin hadirat, pemimpin orang-orang yang bertaubat Sayyidina Muhammad. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Demi cahaya bintang yang berpijar terang benderang. Najm di dalam bahasa Arab ada dua bintang, yaitu najm atau kaukab. Kaukab adalah bintang yang tidak bercahaya, tapi mendapat cahaya dari bintang lain atau planet lain. Ini disebut kaukab, yaitu diantaranya bulan. Kalau najm adalah bintang yang mempunyai cahaya suci dan berpijar. Inilah makna najm. Sebagian para ulama menafsirkan makna najm ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza hawa, jika sedang berpijar indah, dan hawa itu sendiri juga mempunyai makna yang jelas. Hawa itu adalah ketika sedang hati yang sedang bergetar dan gemuruh dengan cinta dan rindu. Wan-najmi idza hawa, demi jiwa yang berpijar dengan cahaya Allah, gemuruh dan rindu cinta kepada Allah. Sayyidina Muhammad, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang tertipu dan bukan pula penipu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sang Nabi tidak bicara dari keinginannya, tapi setiap ucapannya adalah kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau adalah wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Jibril alaihi salatu wassalam yang menyampaikan wahyu dan mengajarinya, yang memiliki kekuatan dan kewibawaan. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kekuatan dan kewibawaan.
wa huwa bil ufqil a'la. Dan ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di cahaya ufuk yang maha tinggi, sebagian para mufassir menerangkan maksud dari ufukul a'la adalah cahaya Rabbul Alamin ketika sang Nabi menghadapnya. Wa huwa bil ufukil a'la di malam Isra wal Mi'raj di bulan Rajab al-Mubarak ini. Wa huwa bil ufukil a'la. Dan di saat itu tumadana fatadalla, dan sang Nabi semakin dekat, diperintahkan untuk mendekat ke hadirat Allah. Fakana qaba qausaini aw adna, sangat dekat sekali dengan Rabbul Alamin. Fa'auha ila abdihi ma auha, maka diwahyukan kepada sang Nabi apa-apa yang diwahyukan dari Allah langsung tanpa perantara Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, sanubari sang Nabi tidak dusta atas apa yang dilihatnya. Dia telah melihat Rabbul Alamin. Allah mengucapkan sang Nabi dengan kalimat Al-Fuad, sang sanubari. Maksud dan isyarat betapa dicintainya Nabi Muhammad SAW oleh Allah, sehingga Allah mengatakan maka dzabal fuad ma ra'a, sanubari itu tidak berdusta atas apa yang dilihatnya. Karena apa? Karena sering manusia bicara tapi hatinya berdusta, tidaknya menyampaikan kalimat dusta. Namun sang Nabi ini ucapannya adalah kalimatullah, dan sanubarinya disaksikan Allah tidak dusta atas apa yang dilihatnya. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah kalian masih mendustakan dan masih tidak percaya atas apa yang dilihat Nabi Muhammad? Hadirin hadirat, masih muncul hingga saat ini orang-orang menyangkal bahwa sang Nabi berjumpa dengan Allah di malam Isra wal Mi'raj. Hadirin, ucapan ini telah dijawab oleh Allah. Apa tumarunahu ala ma yara? Maka ada di antara kalian yang masih meragukan apa yang dilihat sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada hadis mulia yang jika mereka merenungkannya dia akan lebur dengan cinta kepada sang Nabi. Hadis ini menerangkan betapa cintanya sang Nabi kepadaku dan kepada kalian. Ana aula bil mu'minina min anfusihim, aku lebih aula, lebih patut didahulukan oleh orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Inilah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi untuk setiap pribadi muslimin muslimah. Betapa dekat dan eratnya dan tidak bisa terputusnya sang Nabi dengan umatnya, karena beliau aula bil mu'minina min anfusihim. Lalu apa sang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita? Faman mata minkum wa alaihi daynun wa lam yatruk wafan fa alaina qada. Jika ada di antara kalian di masa itu yang wafat dan tidak punya harta untuk membayar hutang-hutangnya, aku yang membayar hutang. Sang penebus hutang umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in taraka syai'an faliwarathati, wa in taraka malan, kalau masih meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Jadi pada hakikatnya yang lebih berhak kepada ahli waris itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lebih berhak daripada keluarganya. Tapi sang Nabi mengatakan kalau ada hutang baru aku yang ambil. Kalau ada harta ambil oleh keluarganya. Kalau ada hutangnya fa alayya qada'u, aku yang akan membayarnya. Inilah sang penebus umatnya di dunia dan di akhirat. Sehingga di yaumul qiyamah beliau pula yang berusaha menebus dosa umatnya dengan bersujud
untuk pengampunan demi seluruh pendosa di antaraku dan kalian. Inilah Sayyidina Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat dan hadis ini merupakan penjelasan daripada firman Allah, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi SAW itu lebih mulia, lebih patut didahulukan dari orang beriman atas diri mereka sendiri. Paling pantas dicintai lebih dari diri kita Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliaulah manusia yang paling mencintai kita. Manusia. Kalau selain sang Nabi tidak ada yang lebih mencintai kita kecuali Allah. Sang Nabi SAW manusia yang paling cinta kepada kita, karena di saat semua yang cinta pada kita lupa pada kita, beliau tidak lupa pada kita. Saat semua orang menghindar, para Nabi dan Rasul menghindar, beliau tidak menghindar, bahkan mencari kita. Dimanapun berada umatnya, di jembatan Sirat, keberatan di dalam timbangan amal, keberatan dosa, atau sudah jatuh ke dasar neraka, beliau tetap tidak ingin senang sebelum umatnya terangkat dan bebas dari neraka. Inilah idola, inilah Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan oleh Allah lebih patut didahulukan dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena beliau mendahulukan kita daripada diri beliau sendiri. Beliau mendahulukan umatnya daripada diri beliau sendiri. Sampai musuh-musuhnya pun masih didoakan, masih diinginkan hidayahnya. Beliau memerangi musuh-musuh yang memeranginya tentunya. Jika membahayakan muslimin dengan senjatanya diperangi. Namun besarnya keinginan sang Nabi agar musuh-musuhnya itu kembali di dalam hidayah. Mereka yang sudah memerangi tentunya jelas diperangi untuk membela dirinya, tidak membiarkan diri mereka terbunuh begitu saja. Tetapi beruntung mereka yang berada di dalam Sayyidina Muhammad SAW, mereka bersabar, dan ketika mereka melawan musuhnya, jika mereka menang maka mendapat ghanimah, jika mereka kalah mereka sebagai syuhada. Tidak ada kerugian sebagai para pembela Muhammad Rasulullah SAW. Menang dia menang, dapat pahala dan ghanimah. Kalah maka syahid. Kalau tidak wafat maka ia mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai fisabilillah. Tidak ada rugi orang yang mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di bulan yang agung ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa hari Rabu atau mungkin esok atau mungkin Rabu, insyaallah Rabu sore saya pamit untuk menuju Madinatul Munawwarah. Dimohon oleh guru mulia kita untuk berdoa di Raudhatul Nabawi untuk kemaslahatan bangsa ini. Namun dengan penerbangan yang belum jelas, barangkali di Rabu sore, dan saya baru akan pulang hari Sabtu petang atau Ahad. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah kepada doa dan harapan kita. Dan keberangkatan saya menuju Madinatul Munawwarah tidak lain mendoakan agar bangsa ini mendapatkan kedamaian dengan munculnya pemimpin yang baru bagi negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan. Kita malam hari ini berdoa kepada Allah demi kemuliaan Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin muslimat, dan demi cinta sang Nabi kepada umat beliau, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir bersama, masukkan seluruh hajat dan doa-doamu, dan kita berdoa agar Allah memperkuat benteng dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Jakarta ini, di wilayah Poso, di wilayah Bintuni, di wilayah Denpasar, dan seluruh wilayah muslimin. Ya Rahman ya Rahim, perkuatlah dan bertolonglah seluruh para dai Allah yang membangkitkan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rahman Ya Rahim, percepatlah datangnya janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah beliau wafat akan muncul perpecahan, akan muncul gempa bumi, dan akan muncul sedemikian banyak pembunuhan, dan setelah itu akan muncul banyaknya yang mengaku Nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran. Tapi pembunuhan dan saling bunuh paling banyak terjadi di negeri muslimin terbesar di muka bumi, dan demikian pula paling banyak terjadi perpecahan di golongan-golongan muslimin. Paling banyak terjadi di Indonesia, negeri muslimin terbesar di muka bumi. Demikian pula gempa bumi terbesar, yaitu tsunami, yang ini paling banyak terjadi di Indonesia, memakan korbannya. Dan demikian pula yang mengaku Nabi, paling banyak di negeri muslimin terbesar di muka bumi. Maka setelah itu akan muncul kemakmuran. Pastikan kemakmuran terbesar di bangsa muslimin terbesar di muka bumi ini. Percepat kedatangan kemakmuran. Kami telah melihat goncangan gempa bumi, perpecahan, pembunuhan, pengakuan Nabi, dan itu semua telah lewat. Gantikan dengan munculnya kemakmuran. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan pemimpin yang akan muncul ini membawa kemakmuran muslimin muslimat dan juga negeri muslimin terbesar ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Faqulu jami'an Ya Allah 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 Ya Allah
insyaallah taala minal aminin. Hadirin hadirat, dengan ini kita akhiri majlis kita dengan doa bersama, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan kita dari segala fitnah, jaga kita dari segala apa yang akan menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berupa teror atau berupa selebaran atau berupa apapun yang bersifat ingin memecah belah dan menghancurkan dakwah kita. Semoga Allah singkirkan mereka dan beri mereka hidayah agar kembali kepada keluhuran. Kita berdoa bersama, dan saya mohon kita semua malam ini berdoa dengan sungguh-sungguh, doakan seluruh muslimin muslimat sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya dengan satu doa, maka malaikat berkata amin walaka mithluh, amin dan untukmu sebagaimana doamu untuk saudaramu. Kita mendoakan pertolongan untuk seluruh muslimin, semoga Allah menolong mereka yang seluruh jumlah muslimin itu akan kembali menjadi doa pertolongan untukmu. Demikian hadirin, dan kita berdoa juga dalam doa ini agar muncul pemimpin yang menindas kezaliman bagi kita dan membela kelemahan dan mencintai para salihin. Ya Rahman Ya Rahim, inilah doa kami. Antarkan keberangkatan saya ke Madinatul Munawwarah dengan doa kita bersama. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Yatafaddal mashkura. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.
مصطفى العباس يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سنة النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سنة الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ربنا لا تذكر بالذكرى. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. قبول الله.